Miao Lianhua dan Ye Beijing sama-sama mengalihkan pandangan mereka ke Xiao Yan, sementara Buddha dari keluarga Mi tetap tenang. Tatapannya tertuju pada Xiao Yan, matanya yang dalam seolah mampu melihat menembus penampilan luar. Dia tidak menolak, hanya mengangguk sedikit. Papan catur hampa yang sangat besar itu berkilauan dengan cahaya Buddha, menunggu lawan baru. Salam, silakan. Wajah Gao Yan tetap tanpa ekspresi. Dia mengerti bahwa niat Hua Ken bukanlah untuk menguji tingkat kultivasinya, melainkan untuk melihat Xiao Yan dikalahkan sepenuhnya oleh Buddha sebagai budak pedang, untuk melihat harga dirinya hancur, yang akan membuatnya bersemangat. Melihat ke atas ke papan catur di udara, kekuatan aturan langsung menyelimutinya, tanpa aura yang mengguncang bumi. Buddha dari keluarga Mi kemudian meminta Xiao Yan untuk memilih terlebih dahulu. Xiao Yan berdiri tegak, suaranya tidak rendah hati maupun sombong. Memilih terlebih dahulu tentu akan memberinya keuntungan, tetapi Xiao Yan tidak memilih opsi ini. Tatapannya tetap teguh, dan Buddha dari Nija melakukan langkah pertama. Xiao Yan kemudian meletakkan bidak hitam, dan warna hitam dan putih terus muncul di papan catur yang kosong. Jalan Xiao Yan sangat berbeda dari sifat Hua Ken yang mendominasi dan kejam, dan juga berbeda dari keselamatan penuh kasih sayang Sang Buddha. Setiap langkahnya mantap, mewujudkan jalan perlindungan. Setiap langkah berupaya mencapai stabilitas, seperti batu yang berakar kuat. Fondasi ini bukan untuk menyerang, tetapi untuk tak terkalahkan. Sang Buddha tampak lembut, namun menyimpan arus tersembunyi. Apa yang tampak seperti permainan catur sebenarnya adalah benturan pikiran berdasarkan pemahaman mereka yang berbeda. Xiao Yan tidak mengejar kendali keseluruhan, juga tidak terobsesi dengan kemenangan lokal. Dia tampak bertahan secara pasif, bahkan mengisyaratkan untuk menyerah, tetapi pada kenyataannya, dia selalu melindungi inti, keadaan pikiran yang tidak pernah goyah atau berubah. Makna keberadaannya bukanlah penaklukan atau kepemilikan, tetapi menjunjung tinggi keyakinannya yang teguh dalam perlindungan. Sang Buddha awalnya bergerak dengan tenang, cahaya welas asih dan nyanyiannya semakin kuat, membimbing Xiao Yan ke pulau perlindungannya yang terpencil. Namun, seiring berjalannya permainan, kedamaian di mata Buddha secara bertahap digantikan oleh kejutan. Xiao Yan tidak hanya bertahan secara pasif. Sebaliknya, itu berisi pemahaman tertinggi tentang kehidupan. Dia tidak sedang bermain catur, tetapi sedang menenun jaring pelindung yang tak terlihat, dengan terampil membimbing dan menyebarkan kekuatan sumpah dan cahaya Buddha yang tak terbatas. Tak lama kemudian, kedua belah pihak berselisih, tetapi senyum Hua Ken perlahan membeku. Jika dilihat secara terpisah, strategi perlindungan Xiao Yan tampak inferior di setiap langkahnya. Namun, jika mempertimbangkan seluruh permainan, Xiao Yan telah menciptakan situasi yang tampaknya tanpa harapan, permainan yang akan dimenangkan secara telak dalam 3 langkah terakhir. Yang menakutkan adalah bahwa sejak bidak pertama ditempatkan, dia telah merencanakan setiap langkah dari seluruh permainan, bahkan termasuk Buddha yang hilang dalam perhitungannya. Dalam permainan seperti itu, jika Buddha keluarga Mi bereaksi, 1 langkah saja sudah cukup untuk mengalahkannya sepenuhnya. Namun mengapa dia begitu yakin bahwa Buddha keluarga Mi akan jatuh ke dalam perangkap? Dia mengikuti petunjuk itu dengan setiap langkahnya. Saat ini, hanya 3 langkah terakhir yang tersisa di papan catur, tanpa variabel. Terlepas dari hasilnya, Buddha keluarga Mi ditakdirkan untuk kalah. Sekarang semuanya bergantung pada langkah Xiao Yan. Kemenangan atau kekalahan bergantung pada keseimbangan. Buddha keluarga Mi, bolehkah saya mengajukan pertanyaan? Xiao Yan tidak segera bergerak. Dia mengejar kemenangan akhir. Salam, silakan bicara, Buddha keluarga Mi, kata Xiao Yan perlahan, tangannya terkatup. Saya ingin bertanya kepada Buddha, apakah ada perbedaan tingkatan rendah di antara makhluk hidup? Suara Xiao Yan perlahan terdengar, menunjuk langsung ke para dewa dan iblis di alam mistik surga barat. Aku percaya bahwa semua makhluk hidup di dunia memiliki asal yang sama dan tidak dibedakan oleh kerendahan hati. Justru disinilah pandanganku berbeda dari Sang Dermawan Hua Ken, kata Buddha Niga perlahan. Mendengar ini, Xiao Yan meletakkan bidak hitamnya.
Langkah ini akan menentukan kemenangan atau kekalahan, tetapi alih-alih memilih kemenangan, ia memilih untuk membiarkan dirinya kalah dalam seluruh permainan. Kekuatan Buddha yang menakjubkan, mendalam, penuh kasih sayang, dan transformatif seluas samudra. Junior ini mengakui kekalahan. Suara Xiaoyan terdengar jelas dan tenang, tanpa sedikit pun rasa putus asa atau menyerah. Hua Ken dengan cermat memeriksa seluruh papan, lalu berbalik dan mendapati bahwa permainan Xiaoyan telah menciptakan jebakan, langkah terakhir yang pasti akan mengamankan kemenangan. Tetapi pada saat yang krusial ini, Xiaoyan tidak bertindak seperti itu. Sebaliknya, ia sengaja melakukan langkah yang salah. Untuk pertama kalinya, emosi yang sangat jelas muncul di wajah tenang Buddha klan Mi. Ia menatap Xiaoyan dalam-dalam, tatapannya menembus papan, seolah melihat sesuatu yang lebih dalam, bukan mundurnya seorang pecundang, tetapi tingkat perlindungan yang lebih tinggi. Amitabha, sang Buddha dari klan Mi menyatukan kedua tangannya dan sedikit membungkuk kepada Xiaoyan. Nada suaranya dipenuhi kekaguman yang tulus. Dermawan muda, dalam permainan ini, biksu tua ini kalah. Bukan karena kemampuan caturku, tetapi karena keadaan pikiranku. Xiaoyan, melalui jalan perlindungannya, menunjukkan alam yang melampaui kemenangan dan kekalahan, mencapai esensi keberadaannya. Dia menunjukkan kepada Buddha jenis keadaan pikiran yang tangguh dan bijaksana yang berbeda, melampaui sekadar keselamatan. Dalam permainan Dao Agung ini, Xiaoyan mungkin tidak menang, tetapi dia mendapatkan rasa hormat tulus dari Buddha. Hua Ken, tubuhnya dipenuhi energi pedang, tampak agak tidak senang. Dia tidak menyangka Xiaoyan akan berakhir seperti ini. Cukup, aku tidak akan membuang waktu denganmu, biksu kecil. Ayo pergi, kata Hua Ken dengan suara berat, berbalik untuk pergi. Tunggu sebentar, kau yang membuatku tidak senang. Kau tidak bisa mengambil orangku. Tepat saat itu, suara Ye Beijing perlahan terdengar, senyum menawan teruk di wajahnya saat dia menatap Xiaoyan. Ye Beijing, ini budak pedangku, apa kau pikir kau bisa mengambilnya begitu saja dengan paksa? Hua Ken mendengus dingin, energi pedangnya melonjak. Yang mulia Sensi, kau telah menjadikannya budakmu yang rendah. Jangan kira aku tidak tahu, aku pernah ditindas oleh Yang Mulia dan bahkan tidak bisa mengangkat kepalaku. Selama bertahun-tahun ini, aku berbohong dan mengaku memiliki kekuatan untuk melawan Yang Mulia. Jangan kira aku tidak tahu, kau belum pernah benar-benar melawan Yang Mulia, karena kau bukan tandingannya. Suara Ye Beijing menusuk. Di depan banyak sosok di sekitarnya, dia tidak menunjukkan rasa hormat kepada Hua Ken. Seketika, aura mereka meledak, bertabrakan langsung, aura mengerikan mereka berbenturan seketika. Di satu sisi terdapat energi pedang mengerikan yang mampu memusnahkan segalanya, dan di sisi lain, energi pedang Ye Beijing juga memancarkan fluktuasi yang kuat, sama sekali tidak lebih lemah dari Hua Ken. Pemandangan ini sangat mengejutkan Xiaoyan. Kekuatan macam apa yang dimiliki Ye Beijing sehingga ia berani menantang Hua Ken? Meskipun ia belum pernah benar-benar mengerahkan seluruh kekuatannya sebelumnya, setelah direnungkan, setiap kali Ye Beijing turun tangan, ia berhasil menyelesaikan krisis bagi Xiaoyan. Cahaya Buddha dari kuil 10.000 Buddha bergoyang, dan ruang angkasa berderit di bawah tekanan yang sangat besar. Para pelayan rendahan hampir mati lemas di bawah beban tersebut, dan ekspresi Miao Lianhua tampak serius, siap untuk turun tangan kapan saja. Tuan-tuan, ini adalah kerajaan ilahi 10.000 Buddha. Tolong hormati Buddha dan saya dan jangan memulai perkelahian di sini. Melihat bahwa konflik yang mengguncang bumi ini akan segera meletus, suara Miao Lianhua tampaknya tidak berpengaruh.